Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 17.28 tepatnya. Saya ingin mengasih kabar. Mereka di media banyak sekali yang mengaku sebagai Satria Piningit. Atau yang dimaksud Wangsit Siliwangi yaitu budak Angon. Padahal pengakuan mereka tuh harus ada bukti, seperti tanda fisik harus ada. Jangan keilmuannya dulu, ke satu tanda fisiknya dulu. Biarpun ada keilmuannya, tapi tanda fisiknya tidak ada, ya harus dipertimbangkan. Seperti saya tidak merasa, tapi petunjuk datang kepada saya. Petunjuk. Dan pada akhirnya saya meneliti. Kenapa semuanya ada pada saya? Tanda dan ciri itu. Hanya saja keilmuan saya belum mendapatkan. Belum memiliki semuanya. Hanya Allah memberikannya, yaitu sabda Pandito Ratu kepada saya, yaitu ucapan raja. Ya, salah satu cirinya aja, fisiknya aja dulu, jangan keilmuannya ya. Mereka harus fisiknya dulu, benar nggak yang ada yang dimaksud Wangsit Siliwangi, seperti suka menyanggul-nyanggul ke rambut seperti mahkota di kepalanya. Itu saja dulu. Seperti ini, lihat ya. Bismillah. Itu lagi, ini saya sering dibekam, sering dicukur rambut saya, bundar gitu buat dibekam. Yang dimaksud seperti itu, suka menyanggul-nyanggul kepala, suka menyanggul-nyanggul rambut seperti mahkota di kepalanya. Itu yang dimaksud. Saya sering dibekam. Jadi rambut saya harus dipotong dulu ya, dibotak tengahnya. Dan di Wangsit Siliwangi menjelaskan dia mempunyai stempel kurang lebih sebesar telur puyuh di dahinya. Apa mereka punya seperti saya? Seperti telur puyuh. Ya, kalau tampan orangnya saya tidak bisa menilai. Kalau saya merasa jelek, mungkin ada yang lebih, mungkin ada lah yang dimaksud Satria Piningit itu adalah. Kalau saya nggak termaksud, tapi saya sedang memerangi kalian semua yang zalim dengan ucapan sabda Pandito Ratu yang Allah beri kepada saya, yang dimana pasukan kasat mata itu bertindak atas izin Allah setiap saya berucap. Dan itu baru fisik, baru sebagian fisik ya, belum yang lainnya. Salah satunya lagi, rumahnya di ujung sungai, belakang sungai, tertutup pohon hanjuang dan handelem. Pintu rumahnya setinggi batu. Kalau mereka tidak punya tanda itu, harus pertimbangkan. Nah, pintu setinggi batu itu, pintu rumahnya setinggi batu itu nggak sembarangan. Itu khusus, itu nggak, kalau nggak bakal ada yang tahu yang dimaksud batu setinggi batu apa. Dan rumah saya di Gunung Salak, di Gunung Halimun.
di kaki Gunung Halimun. Dan rumah yang dimaksud, rumahnya di ujung sungai, belakang sungai, tertutup pohon hanjuang dan handelem, pintu rumahnya setinggi batu, terbuat dari bilik-bilik pagarnya. Yang dimaksud rumah itu ada di Gunung Halimun. Itu milik orang tua saya. Itu milik orang tua saya. Dan perhatikan, teriak minta tolong tengah malam di Gunung Halimun. Itu tandanya keturunan kalian dipanggil semua yang ingin menikah di Lebak Cawene. Ingat, saya itu salah satu bait di Wangsit Siliwangi. Nah, perhatikan Gunung Halimun. Nah, rumah saya ada di Gunung Halimun, rumah orang tua saya ya. Tapi bisa jadi rumah saya juga karena saya belum menikah, alias jomblo. Dan tentang Gunung Halimun, teriak minta tengah malam, dipanggil seluruh keturunan kalian yang ingin menikah di Lebak Cawene. Yang dimaksud Lebak Cawene hanya orang-orang tertentu yang atas izin Allah yang mengetahuinya. Tapi orang-orang itu telah berbicara kepada saya, telah memberi kabar kepada saya melalui media. Yang dimaksud Lebak Cawene itu apa? Tapi saya simpan hanya orang-orang tertentu saja yang saya kasih tahu. Tapi itu juga mereka tahu ngerti tahu enggak. Dan pokoknya rumahnya Rusama itu ciri-ciri rumahnya ya. Terus dia dikasih tahu mempunyai saudara kandung banyak. Bapak saya satu bapak 23 anak. Bukan, tahu 21 tahu 22 saya lupa. Saya satu bapak ya. Ada enggak seperti saya? Terus rumahnya ada enggak seperti saya? Tanda fisiknya ada enggak yang seperti saya? Nah, dijelaskan ada lagi di Jangka Jayabaya, dia memiliki ludah api. Yang dimaksud dia memiliki lidah api. Yang dimaksud lidah api itu ucapannya pasti terjadi. Perhatikan, tiap saya menyerang melalui ucapan sabda Pandito-Ratu saya. Saya menyerang, saya mengucap, insya Allah pasti terjadi. Tapi tidak langsung terjadi. Secepatnya saya sekarang meminta malam ini terjadi. Selambat-lambatnya 1 tahun, insya Allah pasti terjadi. Tapi yang sekarang insya Allah dipercepat ucapan saya. Biasanya paling lama sebulan, sekarang saya perhatiin insya Allah pasti terjadi ucapan saya. Setiap misalnya saya kesel, saya berucap, insya Allah pasti terjadi. Makanya saya kalau kesel, wah Masya Allah tinggal ngucap saja. Tapi saya tidak tahu kenapa Allah memberikannya kepada saya. Padahal saya bukan orang benar. Saya ini ahli maksiat. Tapi saya ahli maksiat, tapi saya juga masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saya juga masih keturunan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kan masih cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi anehnya sayanya bejat. Saya ahli maksiat. Tapi kenapa Allah memilih saya? Saya nggak tahu maksud dibalik semua ini. Intinya, kalau mereka mengaku-ngaku, semuanya tanda dan cirinya harus ada. Tapi kalau nggak ada, jangan percaya. Pokoknya yang dijelaskan di Wangsit Siliwangi sama Jangka Jayabaya atas izin Allah benar adanya semua. Itu tidak mengada-ngada. Dan Wangsit Siliwangi sama Jangka Jayabaya itu bukan ramalan,
Dia itu dari Ki Semar. Ki Semar itu siapa? Kalian tahu? Ki Semar itu wali Hidir. Kalau sekarang dibilang wali Hidir ya, mungkin kalau sebelum ada Nabi Muhammad SAW itu disebutnya Nabi Hidir. Tapi sekarang Nabi dan Rasul terakhir itu Nabi bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang Nabi Hidir disebutnya wali, bukan Nabi lagi. Ya pokoknya di Wangsit Siliwangi Bajangka Jayabaya itu intinya bukan ramalan, itu dari wali Hidir. Mungkin keturunan dia banyak di Indonesia, makanya dikasih tahu. Dia juga nggak mau keturunannya banyak masuk neraka. Mungkin. Intinya sekarang saya lagi memerangi semua manusia di seluruh dunia. Seluruh dunia. Bukan di Indonesia saja. Perhatikan yang di pemerintahan, perhatikan sekarang. Perhatikan, banyak yang mati atas izin Allah. Udah keinginan saya udah berucap. Sekarang satu lagi, masalah jenderal. Perhatikan, kendak kalau udah saya perintah, tapi saya nggak tahu pasukan itu. Tapi kan pasukan itu setidaknya sudah dikasih tahu saya membaca, saya memperhatikan ada pasukan itu. Pasukan itu tuh mungkin yang disebut hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu Panji Hitam. Itu pasukan Panji Hitam. Perhatikan di hadis Nabi Muhammad SAW, apabila pasukan Panji Hitam itu terhalang oleh gunung ketika berjalan, maka dibelahlah gunung itu. Perhatikan pasukan saya, ya atas izin Allah yang bergerak, atas izin Allah yang menuruti perintah saya itu pasukan itu, yaitu pasukan itu tuh para nabi, rasul, dan para wali-wali Allah. Itulah mereka yang disebut Panji Hitam. Tapi mereka tak kasat mata. Ya sudah dulu ya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.